that we go for today? It's our spaceman. Kalau dengar kata liburan ke luar negeri, yang sering muncul di kepala kita biasanya Jepang, Korea, atau Eropa Barat. Tapi, pernah nggak kepikiran liburan ke Rusia? Buat banyak orang Indonesia, Rusia itu terdengar ribet, dingin, mahal, nggak aman, dan katanya susah banget buat turis. Pertanyaannya, bener nggak sih? Jujur sebelum berangkat, saya juga punya keraguan yang sama. Tapi setelah menjalaninya sendiri, saya justru menemukan sisi Rusia yang berbeda dan surprisingly menyenangkan. Dengan catatan, persiapannya harus matang. Nah, ini beberapa hal penting yang perlu Anda tahu sebelum liburan ke Rusia. Pertama, soal visa. Banyak yang mengira visa Rusia itu ribet. Padahal sekarang, Rusia sudah menyediakan e-visa termasuk untuk warga negara Indonesia. Biayanya sekitar $52 AS atau kurang lebih 800 ribuan rupiah. Kalau mau visa konvensional ada juga, tapi biayanya $160 AS, lebih mahal dari e-visa. Intinya, urusan visa Rusia sebenarnya nggak seseram yang dibayangkan. Nah, yang kedua soal internet. Ini jujur bagian yang paling bikin saya was-was sebelum berangkat. Banyak cerita dari turis Indonesia yang bilang roaming gak jalan, wifi portable mati total, dan beli SIM card lokal ribet karena harus biometrik dan nunggu berhari-hari. Tapi pengalaman saya pribadi agak berbeda. Sebagai pengguna XL pasca bayar, saya ditawari paket roaming 7 hari seharga Rp250.000. Dan selama di Moskow, roaming ini berfungsi dengan baik. Artinya, solusi internet itu ada, asal disiapkan dari sebelum berangkat. Ketiga, soal uang dan transaksi. Ini penting. Di Rusia, kartu Visa dan Mastercard internasional tidak bisa digunakan. Dolar AS juga tidak disarankan karena sulit ditukarkan di sana. Kalau mau aman, siapkan uang rubel sejak dari Indonesia. Masalahnya, rubel tidak selalu tersedia di semua money changer, jadi carilah bank atau money changer besar di Indonesia. Catatan menarik, mata uang yuan dari Cina justru cukup diterima di Rusia. Tapi tetap, rubel adalah pilihan yang paling aman. Nah, yang keempat soal bahasa. Seorang teman Rusia saya sempat bercanda, "Don't go alone in Moscow, otherwise Moscow will eat you." Tentu saja itu cuma bercanda, tapi ada benarnya. Di Rusia, tidak banyak orang yang fasih berbahasa Inggris. Aplikasi translator memang sangat membantu. Tapi, kalau internet bermasalah, ini bisa jadi kendala besar. Karena itu, kalau bisa, jalanlah dengan pendamping atau orang yang paham bahasa Rusia. Ini sangat membantu, terutama untuk turis pertama kali. Setelah urusan teknis beres, barulah kita bicara soal yang paling seru, yakni tempat wisatanya. Di Moskow, ada beberapa lokasi yang menurut saya wajib masuk wishlist. Yang pertama tentu saja St. Basil Cathedral, ikon Rusia di lapangan merah. Bangunan dengan kubah warna-warni ini bukan cuma indah, tapi juga terasa seperti keluar dari cerita dongeng. Berdiri di depannya, rasanya benar-benar menyadari bahwa saya sedang berada di Rusia. Tak jauh dari sana, ada Kremlin Moskow, pusat sejarah dan kekuasaan Rusia. Kompleks ini megah, serius, dan memberi gambaran betapa panjangnya perjalanan sejarah negara ini. Tempat lain yang menarik adalah VDNKH, kawasan pameran raksasa peninggalan era Uni Soviet, yang kini berubah menjadi taman kota dan ruang publik favorit. Luas, unik, dan cocok untuk jalan santai sambil melihat sisi Rusia yang berbeda. Saya juga sempat singgah ke makam prajurit tak dikenal di dekat Kremlin. Suasananya hening, khidmat, dan penuh penghormatan.
pergantian penjaga kehormatan setiap jam menjadi momen yang cukup membekas. Dan bagi Anda yang beragama Islam, Masjid Katedral Moskow adalah tempat yang sangat layak dikunjungi. Masjid terbesar di Rusia ini megah, modern, dan menjadi simbol bahwa Rusia juga punya wajah yang ramah bagi wisatawan Muslim. Jadi, apakah Rusia benar-benar ribet? Menurut saya sih tidak, asal kita datang dengan persiapan. Di balik stigma dingin dan kaku, Rusia justru menawarkan pengalaman liburan yang berbeda, menantang, dan penuh cerita. Keputusan bisnis terbaik datang dari data, bukan tebakan. Mudah berlangganan Business Insight dengan subscribe with Google. Download aplikasi Kontan sekarang di App Store atau Play Store.